Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Furkidatul Hasana, NIM 1012 dari TIP 2018. Di sini saya akan mewawancarai teman yang berada di sebelah saya. Silahkan memperkenalkan diri, Mbak Cantik. Baik, perkenalkan nama saya Prila Fira Nur Latifah, biasa dipanggil Fira. Saya teman Nindya dari SMA dan untuk kuliah, saya kuliah di Universitas Jember, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Terima kasih Mbak Fira. Terus di sini tuh saya akan mewawancarai Mbak Fira mengenai produk biskuit Roma Kelapa. Apa Mbak Fira tahu produk itu? Iya, saya tahu. Tahu. Terus apakah Mbak Fira itu pernah mengkonsumsi produk biskuit Roma Kelapa itu? Pernah sih, dan lumayan sering. Menurut Mbak biskuitnya itu enak apa gimana? Kalau menurut saya, kalau dari segi rasa sih cukup lah ya, gak terlalu manis juga. Jadi buat orang-orang yang gak suka yang manis-manis itu cocok lah. Gitu. Oke. Terus menurut Mbak, apakah jika dinilai dari segi rasa itu sudah cukup? Apa mungkin menurut Mbak itu ada yang perlu ditambahkan atau perlu dilakukan adanya perubahan dari segi rasa? Kalau menurut saya sih udah cukup sih ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau rasanya itu gak terlalu manis, jadi sedang aja kayak gitu. Jadi cukup aja, gak perlu ada yang dirubah lagi. Cukup aja. Oke. Dari segi rasa, kira-kira untuk produk biskuit Roma Kelapa ini Mbak kasih nilai berapa jika parameternya itu dari 1 sampai 10? Mungkin 8 kali ya. Cukup enak. Ya. Terus aku tanya lagi nih, menurut Mbak apakah biskuit ini cocok untuk dinikmati untuk semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, orang yang sudah tua, gimana? Kalau menurut saya sih cocok ya, kalau untuk dikonsumsi semua kalangan, tapi tidak diperkenankan untuk anak bayi, karena biskuit ini tidak cocok aja gitu kalau misalkan dimakan buat bayi gitu. Kalau misalkan untuk remaja sama dewasa kayak seperti saya misalnya itu tidak ada masalah, tapi untuk orang yang sudah berumur dalam dalam kurung itu orang tua yang sudah tidak mempunyai gigi seperti itu ya, mungkin agak susah gitu. Jadi biskuit Roma ini teksturnya cukup keras gitu, sehingga semisal digigit oleh orang tua yang tadi saya bilang sudah tidak punya gigi tuh ya mungkin rada susah. Iya, rada susah. Berarti teksturnya itu rada keras. Oke, lanjut. Terus dari hal tersebut mungkin dari produk biskuit ini apa ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang perlu dilakukan perubahan? Mungkin ya untuk produk biskuit Roma ini dapat dijadikan cemilan sih. Jadi tidak hanya dengan dicelupkan ke dalam teh saja gitu. Mungkin bisa juga dijadikan seperti misalkan sereal gitu yang nantinya dicampur dengan susu, atau mungkin produk biskuit ini itu juga cocok untuk penunda lapar seperti itu. Mungkin juga cocok untuk dibuatkan seperti produk sebagai sarapan dalam keadaan yang urgent gitu. Kalau misalkan orang yang mungkin bekerja pagi gitu tidak sempat untuk sarapan gitu, ini juga cocok seperti itu. Oke. Terus menurut Mbak ini di mana tempat penjualan yang cocok untuk produk biskuit Roma Kelapa ini? Ini mau dijual di mana kira-kira yang cocok? Di mana aja sih cocok ya, yang terpenting itu aja untuk kegiatan pemasarannya aja itu lebih ditingkatkan lagi biar itu. banyak yang beli. Oke. Terus Mbak pernah nggak mengalami pengalaman yang tidak mengenakan saat menggunakan atau mengonsumsi produk biskuit Roma Kelapa ini? Kalau yang saya rasain ya, pengalaman saya untuk produk ini itu mungkin agak kesusahan waktu membuka produknya itu ya. Ketika kemasannya saya sobek itu isi biskuit yang ada di dalam kemasannya itu tiba-tiba jatuh kemana-mana. Penuh gitu ya? Iya, sehingga terlalu penuh. Jadi saya tuh tidak sempat makan produk biskuit tersebut karena ya isi biskuit dalam kemasannya itu terlalu banyak, jadi berceceran di lantai. Oke. Baik, terakhir nih pertanyaannya. Menurut Mbak nih produk ini tuh harus gimana agar Mbak tuh sebagai konsumen itu merasa
lebih nyaman gitu dengan produknya atau lebih biar puas gitu? Baik, untuk biskuit Roma ini kan nggak hanya punya satu varian rasa saja ya. Dan jika membeli dari berbagai varian tersebut ini kan banyak gitu, banyak banyak yang makan apa namanya, makan Uang sama tempat gitu ya, ya. uang sama tempat. Terus kan gitu. kemasannya juga terlalu banyak gitu ya kalau disobek satu-satu gitu. Iya, terlalu banyak kemasan. Padahal yang diinginkan saya tuh dan juga sama konsumen-konsumen lainnya itu mungkin yang lebih simpel aja gitu. Dimana ketika membeli satu kemasan produk itu isinya bervariasi, jadi nggak monoton untuk satu rasa aja. Oke, terima kasih Mbak Vira atas jawabannya, atas waktunya juga. Di sini saya akan menutup sesi wawancara saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Unyil masih punya nih olahan sayur yang tasty dan crunchy. Namanya Crispy Cookies. Yap, salah satu produsen cookies terbesar di Bandung sengaja membuat inovasi cookies renyah dari buah dan sayuran. Cari tahu cara bikinnya yuk, come on! Pertama, siapkan dulu buah naga merahnya. Selain memperkaya nutrisi, buah naga merah juga bisa menjadi pewarna alami untuk crispy cookies. Buah naga kaya akan protein, vitamin, dan juga serat. Karenanya cocok untuk menjaga kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Untuk adonannya, kocok putih telur sampai mengembang. Ini dia rahasianya. Fungsi putih telur ini untuk merekatkan bahan-bahan, sekaligus membentuk tekstur renyah pada cookies. Tambahkan bahan-bahan lain seperti mentega, butter, garam, gula halus, dan keju parmesan. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sekarang masukkan potongan buah naga merahnya. Tambahkan tepung dan telur. Lalu aduk lagi. Selain buah naga, ada juga nih yang lagi buat adonan crispy cookies dari sayur bayam. Wah, seperti apa ya rasanya? Oke deh, adonan cookies dari buah dan sayur siap dicetak. Tuang ke wadah secara perlahan. Jangan sampai tumpah ya. Cetak bulat-bulat dengan ketebalan 2 mili saja. Semakin tipis, semakin crunchy pastinya. Masing-masing wadah berisi 24. Bagian alasnya diberi lapisan karpet silvat yang aman bagi makanan. Fungsinya untuk menjaga adonan agar tidak lengket saat diangkat nanti. Biar makin ajib, beri topping kacang mede dan keju. Beuh, kesukaan Unyil banget nih. Lanjut, panggang dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Nah, ini dia hasilnya. Karena ukurannya tipis, mindahinnya harus hati-hati ya, jangan sampai hancur. Dengan olahan seperti ini, sudah nggak ada alasan kan untuk menolak makan sayur. Yang ada jadi lebih semangat. Apalagi tekstur crispy cookiesnya dijamin bakal bikin ketagihan. Beneran tasty veggie deh pokoknya.